Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Priani dari kelas reguler sore manajemen angkatan tahun 2021. Saya akan membahas sedikit tentang transaksi akuntansi dari UMB Klinik periode April 2020. Nah, di sini saya sudah membuat jurnal umum dari transaksi yang dilakukan oleh UMB Klinik. Nah, di tanggal 3 April 2020, ada peralatan dan juga ada hutang usaha. Dengan referensi nol akunnya peralatan 17 dan hutang usaha 21. Peralatan ada di debit sebesar 2.100 dan juga hutang usaha ada di kredit 2.100. Coba kita jumlahkan. Sebenarnya menjumlahkan ini ada dua cara, tapi saya menggunakan cara ini. Dengan cara kita blok semua dari D9 sampai sini, sampai D39, lalu kita klik di home, ada yang namanya auto sum. Oke, coba klik, kita lihat. Nah, hasilnya sudah ada 19.317. Kita yang kreditnya coba tarik aja. Oke, hasilnya sudah sama ya, balance. Nah, di sini misalnya kita pengen melihat jurnal umum hanya satu akun aja, misalnya akun kas saja. Jadi kita menggunakan filter ini. Klik data. Nah, karena saya udah menggunakan filter ini, coba kita ulang ya. Nah, ini udah, klik filter. Nah, jika muncul panah-panah kecil kayak gini, berarti sudah berhasil. Coba kita lihat. Kita misalnya mau lihat akun kas aja. Klik OK. Nah, yang munculnya akan kas semua ya. Begitupun seterusnya, misalnya kita mau lihat asuransi, beban analisis, atau beban gaji, dan itu akan memudahkan kita untuk membaca suatu akun. Nah, untuk buku besarnya, saya copy paste dari jurnal umum, copy paste. Masukkan ke buku besar. Karena di jurnal umum itu tidak ada yang namanya saldo awal, sedangkan di transaksi yang dilakukan oleh UMB Klinik itu memiliki saldo awal. Nah, jadi saldo awal yang ini saya tulis manual ya. Nah, untuk memudahkan membuat buku besar juga, saya menggunakan filter tadi yang ini nih, yang filter ini. Di sini dari tanggal sampai saldo kita blok. Nah, misalnya saya mencoba ingin menjumlahkan saldonya di kas 11, kode kas. Nah, yang muncul akan kas semua karena udah difilter dengan filter ini. Kita coba jumlahkan ya. Oke, rumusnya sama dengan, karena di sini saldo awal tuh harus dimasukkan pertama karena pada tanggal 1 April. Nah, saldo awal berarti 4.123, karena di tanggal 5 April ini di debit dan saldo awalnya di debit, maka ditambah D38 ditambah dengan D10 hasilnya. Oke, hasilnya 7.273 dan seterusnya ya. Misalnya kita juga ingin mencari atau menjumlahkan yang ini, yang nomor akun 12. Nah, muncul piutang. Piutang juga sama rumusnya. Nah, karena di sini saldo awalnya di debit dan piutangnya di kredit, maka kalau debit ketemu kredit maka dikurangi ya. Misalnya debit di sini D39 dikurangi dengan E11. Kita enter dan hasilnya 3.575. Oke, dan seterusnya ya. Jadi memudahkan banget adanya filter ini. Cuma ya kita harus membuat yang namanya saldo awal jika memang
di transaksinya tuh terdapat saldo-saldo awal kayak gini. Kan saya manual yang bikinnya. Nah, untuk neraca saldo, saya untuk nama akunnya kopas dari daftar akun. Daftar akun ini sengaja saya buat untuk memudahkan untuk membuat neraca saldo. Nah, ini dari mana sih? Ini semua dari mana? Ini semua dari mana? Ini semua hasil dari buku besar jumlah-jumlahnya. Nah, ini yang warna-warna oranye gini, yang 3.575, 535, itu tuh saldo akhir dari buku besar. Nah, saya pindahkan ke sini. Pindahkan. Coba kita jumlah ya. Coba menggunakan cara tadi. Nah, kita jumlah menggunakan cara tadi. Misalnya ini sudah. Dari C8 sampai C12, lalu kita klik home, klik auto sum. Hasilnya sama ya, 38.783. Ini untuk neraca saldo balance-nya di 38.783 untuk laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu terdiri dari 3 itu ya. Pertama ada laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Nah, untuk laporan keuangan neraca itu, ini diambilnya yang ini diambilnya dari neraca saldo, dari kas sampai sini. Kita pindahkan kan ke sini. Masukkan semuanya nominal-nominalnya. Nah, yang beda tuh untuk modal usaha atau modal sendiri ini. Modal sendiri ini diperoleh dari hasil akhir dari laporan perubahan modal dari sini. Oke, nah kita coba ya hitung. Nah, itu pendapatan jasa tuh dari mana sih? Kok bisa 6.865 tuh dari neraca saldo dari sini. Pendapatan. Ini. Kita klik. Nah, beban-beban tuh saya copy paste ya. Copy paste dari neraca saldo. Yang ini sampai sini. Saya copy paste dan masukkan ke laporan keuangan. Nah, jumlah pendapatan saya ambil dari ini. Jumlah pendapatan yang ini klik aja enter. Nah, sudah masuk otomatis. Jumlah beban-beban saya menggunakan rumus sum. Sum dari beban gaji sampai beban rupa-rupa, kita blok dan klik enter. Nah, untuk labanya sendiri diambil dari pendapatan, jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Coba ya. Sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Oke, hasilnya 3.303. Nah, untuk laporan perubahan modalnya, modal awal itu dari mana? Kita ambil modal awal dari yang di sini, di neraca saldo. Modal awal sebesar 30.583. Masukkan ke sini. Nah, untuk labanya dari mana? Labanya itu saya ambil dari sini. Dari laba yang hasil penjumlahan pendapatan dan juga beban. Nah, untuk saldo modalnya ini itu ditambah ya. Ditambah, coba sama dengan modal awal ditambah dengan laba, enter. Oke. Nah, Thrive ini dari mana? Thrive itu dari neraca saldo yang ini, Thrive. Kita salin aja di sini. Nah, udah ya. Nah, untuk ini kita kurangi saja modal akhirnya. Caranya gimana? Sama dengan yang saldo modal dikurangi Thrive. Hasilnya 32.636. Nah, untuk modal akhir ini, yang ini tuh kita pindahkan ke sini. Pindahkan ke sini. Setelah itu kita jumlahkan.
Coba kita jumlahkan ya. Ini sama tidak. Nah, kita klik ini semua blok, lalu kita klik auto sum. Ya, hasilnya sama ya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf dari kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.